just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Elvira Rosiana Rahmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo, beserta rekan saya Joko Trianto. Ya, kami CGP dari SMA Negeri 1 Galur akan melaksanakan tugas mewawancarai kepala sekolah kami yang saat ini beliau sedang bersama kami untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu Tentre. Iya, siang Bu Elvira, Pak Joko. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Pernahkah Ibu mengalami kasus di mana masalah tersebut membuat dilema saat Ibu harus mengambil satu keputusan? Ya, tentunya di sekolah ya kita menghadapi banyak person gitu ya, baik dari guru, karyawan maupun murid. Tentunya permasalahan tidak bisa kita pungkiri itu banyak muncul gitu ya. Jadi ketika saya menjadi guru pun masalah sudah banyak, apalagi sekarang selaku kepala sekolah gitu ya Bu Elvira, Pak Joko. Jadi saya juga pernah mengalami hal itu kaitannya dengan pengambilan keputusan dilema etika gitu ya Bu Elvira gitu. Jika pernah mengalami nih Bu, mungkin dapat Ibu ceritakan nih salah satu contoh kasusnya Bu. Oke, contoh kasus yang belum lama ya, kita juga bahas itu bersama ya Bu Elvira ya Pak Joko ya. Sebetulnya yang lain pun ada, hanya ini yang akhirnya menjadikan saya itu merasa masalah yang membuat saya itu kok bisa seperti ini ketika waktu dulu saya selaku warga di Galur itu ya. Kalau kami dulu itu memang secara sejarah bagaimana bahwa SMA Galur itu dulu belum ada zonasi ya Bu. Jadi kita dulu ketika sekolah baru babat alas juga karena kita berdiri 98 itu waktu itu. Jadi kalau dulu waktu itu istilahnya catur bulan, kalau Bu Elvira mungkin Pak Joko masih paham itu. Jadi di sini ini sekolah pertama kali menempati gedung ini catur bulan 3 tahun 98 gitu. Jadi catur bulan 1 2 kita nebeng di SMA 2 Wates. Nah, bagaimana permasalahan yang cukup pelik, kemudian bagaimana ya kompleks lah kaitannya dengan, karena tadi bagaimana kita sekolah pinggiran dengan input yang tentunya tidak sama dengan Bu Elvira yang waktu itu di Sentolo ya. Nah, cuma dulu di Sentolo yang seperti itu. Nah, dengan sekolah-sekolah seperti itu tentunya kita beda permasalahannya. Nah, itu yang salah satunya bagaimana akhirnya waktu kami di sini karena ada sertifikasi, mulai ada sertifikasi itu kita mengalami kurang jam Bu Elvira. Jadi waktu itu akhirnya dengan ketentuan bahwa kita harus 24 jam pelajaran, kita harus berapa kelas gitu rombel gitu tentukan. Nah, akhirnya waktu itu dengan kepemimpinan Pak Anang kita melaksanakan program penggratisan siswa kepada siswa. Yang waktu itu tidak hanya seragam Bu Elvira, jadi anak-anak itu betul bebas SPP, bebas seragam, makanya saya juga kok bisa begitu ya. Tetapi itu memang kami itu secara bertekad untuk berjuang bersama. Memang akhirnya ketika ada sertifikasi kita kan 1 bulan itu kita istilahnya iuran ukul gitu kalau istilah Jawa itu 100.000. Jadi kalau di bulan kita setiap turun sertifikasi kita iuran 300.000. Nah, itulah kita kumpulkan untuk bisa akhirnya menggratiskan SPP, membelikan seragam anak, yang dengan itu alhamdulillah kita bisa penuh begitu. Selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, jadi bagaimana itu merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, dalam artian begini, ketika itu dilema etika
itu tentunya sebuah permasalahan, tetapi dua pihak itu sama benarnya gitu, ada gitu nih. Jadi kemudian kalau rujukan moral artinya bagaimana satu di pihak satu benar, satu pihak salah. Jadi bagaimana kami tahu hal itu selaku pimpinan, kita paling tidak mengenali yang bertentangan itu apa artinya, posisi benar dan benar ataukah salah dengan benar gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan saya melihat itu tadi Pak, jadi bagaimana kita lihat dulu bagaimana itu ketika ada prinsip penyelesaian dilema misalnya, berpikir berbasis hasil akhir ataukah berbasis peraturan, berbasis rasa peduli tadi, yang artinya ketika itu menyangkut banyak personel, banyak pemikiran, itu tentunya kita juga harus peduli pada teman-teman yang kondisinya berbeda. Nah, misalnya kemarin kan sudah ada dirapatkan seperti itu ya. Terus langkah realnya tadi Ibu seperti apa tadi? Kayaknya seperti menghubungi betul dan sebagainya. Coba mungkin bisa lebih rinci begitu. Siap, jadi saya selaku pimpinan di sini, artinya saya juga tidak bisa Pak langsung saya terjun sendiri melakukan tindakan yang tentunya kita di sini punya manajemen sekolah gitu Pak Joko. Ya, jadi bagaimana akhirnya saya melibatkan beliau-beliau untuk pendekatan. Jadi saya takutnya nanti bagaimana akhirnya mungkin menganggap kepala sekolah otoriter langsung terjun sendiri, dan itu akhirnya sebagai tim manajemen humas gitu, selaku humas memang saya minta tolong untuk mendekati yang pihak guru begitu. Kemudian yang dari TU itu Pak Tumbi selaku kepala TU gitu. Jadi saya tentunya tidak bisa bekerja jadi karena ini instansi ya Pak Joko, kita instansi yang dan termasuk ada ini ya, instrumennya itu dengan vote online itu ya. Nah betul, iya kemarin kita sudah lakukan itu. Nah, dari permasalahan itu yang Ibu anggap efektif untuk menggiring supaya mendapatkan keputusan bersama itu seperti apa? Yang paling efektif saya di sini bagaimana tadi ada apa ya Pak, kita punya saya selaku kepala sekolah pernah menjadi CGP juga gitu ya Pak. Jadi saya akhirnya merasa berterima kasih, alhamdulillah bisa berkesempatan menjadi guru penggerak, karena di sana kita bisa mendapatkan banyak sekali teori ya Pak Sugeng. Jadi bagaimana tadi misalnya kita ada teori katanya dengan pengujian paradigma benar lawan benar gitu. Jadi bagaimana misalnya kita ada tadi individu lawan kelompok, kemudian bagaimana keadilan melawan kasihan gitu, jangka pendek jangka panjang. Tentunya ketika masalah kita tadi seperti itu kan kita harus melihat juga jangka pendek jangka panjangnya Pak Joko. Jadi saya tidak mau kemudian ketika saya ambil keputusan harus seperti ini, jangka pendek mungkin kita dapat masukan itu, tapi ketika jangka panjang saya takutnya teman-teman yang mungkin merasa kita dolimi lah kasarannya itu. Nah itu kan saya tidak mau beliau-beliau itu nanti akhirnya merasa tidak puas, kemudian nanti kinerja kedepannya kurang baik. Nah itu yang katanya dengan teori-teori yang kita dapatkan itu tentunya secara langsung atau tidak langsung itu coba saya terapkan dalam hal pengambilan keputusan ini Pak. Artinya itu bahwa hal yang membuat efektif itu adalah kerangka berpikir atau paradigma yang pas ya, komprehensif terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih dalam Ibu melakukan pengambilan keputusan tersebut? Iya, tantangannya jelas banyak ya, bagaimana dengan kondisi banyak artinya namanya banyak kepala, banyak pendapat yang berbeda-beda seperti itu. Ini kalau ditanyakan seseorang atau faktor apa yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan itu apa kira-kira? Yang mempermudah tentunya kita ada kerjasama dengan
kita dari Bapak Ibu guru, dari tim manajemen, kemudian juga bagaimana ya tadi komunikasi baik ya. Komunikasi baik, terbuka. Artinya walaupun beliau tidak langsung ke saya, tetapi kan dengan saya memberikan kesempatan pada Bu Putbah untuk PDKT pendekatan itu mereka lebih bebas menyampaikan masalahnya arahnya mau kemana. Betul ya. Dan sepertinya alhamdulillah sudah selesai Pak. Nah dari studi permasalahan ini dan berbagai wacana yang berkembang tadi yang Ibu ceritakan, banyak hal itu moral value atau hal baik atau nilai-nilai yang bisa diambil itu dari itu semua apa? Tentunya apa aja nilai kita yang jelas ada nilai kerjasama, gotong royong, berkorban Pak. Perilaku korban ya. Iya, walaupun yang beberapa teman itu harus agak kita paksakan gitu. Kemudian demokratis. Betul, demokratis ya. Kita serahkan ke forum yang kemudian kemarin agak alot, tapi alhamdulillah dari Pak Joko mengusulkan untuk seperti apa, alhamdulillah itu bisa. Ya. Kemudian rasa saling percaya gitu bisa. Betul, bisa. Ya. Jadi kita percaya, saya percaya dari Bapak Ibu di sini tentunya tidak akan kemudian lepas tangan gitu, di mana teman yang lainnya seperti itu berkorban dan itu masuk mereka akan diam gitu. Saya yakin itu dan dengan pendekatan cara tadi itu akhirnya terselesaikan Pak Joko gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Tentrem Lestari SPD MPD sore hari ini melakukan wawancara dengan kami CGP. Semoga kegiatan ini dapat membawa banyak manfaat. Baik, untuk kegiatan wawancara ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir salam dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika maupun bujukan moral itu? Menurut saya, dilema etika itu adalah suatu keputusan yang saya ambil di mana kedua keputusan itu sama benarnya. Tetapi saya harus mengambil salah satu yang paling bermanfaat atau yang harus dibutuhkan itu satu, tapi dua-dua keputusan itu sebetulnya benar. Sedangkan bujukan moral itu suatu keputusan di mana yang satu itu merupakan keputusan salah dan yang satu merupakan keputusan. Kalau dilema etika itu bagaimana Ibu menjalankannya? Dilema etika itu kan dua keputusan yang benar, tetapi harus memilih satu yang harus saya putuskan. Itu saya memutuskannya itu berdasarkan nanti satu yang jelas harus berpihak pada siswa, dan hasil musyawarah atau hasil usulan dari beberapa guru ataupun semua guru ataupun pihak-pihak tertentu yang terkait apabila itu permasalahan ada kaitannya dengan guru. Ya, baik. Nah, selama ini kan itu melibatkan untuk kepentingan siswa terkait dengan juga kepentingan guru dan juga pihak luar. Nah, selama ini bagaimana Ibu membuat prosedurnya atau perencanaan bagaimana mau menyelesaikannya? Saya dalam mengambil keputusan itu jelas yang pertama itu saya musyawarahkan. Saya mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru atau komite, atau memang kalau keputusan itu harus melibatkan pihak luar ataupun pengawas ataupun pihak lain yang terkait yang bisa menghasilkan keputusan itu nantinya yang saya ambil itu benar dan bisa dilaksanakan oleh semua. Ya. Nah, sedangkan hal yang efektif menurut Ibu dari langkah-langkah itu apa? Yang paling efektif yaitu keputusan tersebut hasil dari masukan dari Bapak Ibu dan juga berpihak pada siswa. Artinya bahwa nanti sekiranya ada yang tidak setuju atau bahkan lebih dari itu, artinya kita sudah punya pegangan yang kuat bahwa ini adalah kesepakatan
kesepakatan Iya, bersama. kesepakatan bersama. Oke, Mas Dika. Baik, menarik sekali perbincangan ini Bu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah yaitu hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana saya itu mengambil keputusan tetapi semua pihak itu tercover kemauannya ataupun usulannya itu memang benar-benar sulit, mau tidak mau harus istilahnya ada yang sedikit tidak tercover tetapi itu semuanya demi kepentingan bersama. Yang jelas mungkin kepentingan murid terakomodir ya, dan terkait juga dengan kebajikan universal dan juga semuanya bisa bertanggung jawab begitu. Kemudian selanjutnya biasanya Ibu kalau melakukan pengambilan keputusan itu ada jadwal tertentu atau mood tertentu yang Ibu lakukan tidak? Tidak, kalau mengambil keputusan itu berdasarkan suatu masalah atau masalah yang timbul dan yang harus diselesaikan, ya saya harus mengambil keputusan sesuai masalah yang ada itu yang segera ditindaklanjuti. Ya, ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan? Banyak sekali faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan, terutama yaitu faktor dari usulan para teman sejawat, terus komite, terus mungkin bahkan orang tua, bahkan mungkin kalau melibatkan siswa juga siswa dan juga ibu pengawas ataupun teman-teman KS. Ya, ya. Jadi dari teman rekan kerja, ya, dari komite atau orang tua dan juga sharing dengan teman KS sama kepala sekolah SD yang lain. Nah, mempunyai persamaan persoalan yang harus diambil keputusan. Ya, ya, bagus. Nah, ini dari yang Ibu lakukan ini kan tentunya kisah nyata. Ya. Jadi, nah itu nilai apa yang bisa Ibu petik dari situ? Moral value-nya apa? Ilmu yang ataupun hal yang saya petik itu bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak boleh diambil sendiri, tidak istilahnya otoriter saya harus mengambil keputusan begini, tetapi keputusan saya itu berdasarkan usulan dari beberapa yang terkait, misalnya usulan dari tadi yang kita sebutkan dari guru, dari komite, dari siswa, dari orang tua, dari pengawas atau mungkin bahkan dari teman sejawat, teman KS dari SD yang mungkin memiliki kesamaan permasalahan seperti yang saya miliki, dan suatu keputusan itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Itu ilmu yang saya pilih. Baiklah Ibu tentunya menerapkan apa yang disebut dengan prinsip demokrasi ya, dan bahwa semua pertanggungjawaban kita selaku kepala sekolah maupun dalam pemimpin pembelajaran itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya juga keputusan kita tentunya baik untuk semua dan bisa dijalankan. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara saya bersama dengan Ibu Jumira, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sunapan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pernahkah Ibu mengalami kasus di mana masalah tersebut membuat dilema saat Ibu harus mengambil keputusan? Terima kasih Bu El. Kaitannya dengan kepala sekolah itu memang harus siap ya, dengan berbagai macam solusi, karena di sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan itu banyak sekali sub-sub yang harus kita perhatikan. Nah di sini nanti banyak titik-titik apa istilahnya dilema. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Iya. Nah
tentu saja memang kasus-kasus itu harus diidentifikasi, ya, harus dipilah-pilah. Mana ini kasus yang skopnya kecil, mana ini kasus yang skopnya besar, ya. Kalau kasus yang skopnya kecil itu cukup bisa diselesaikan dengan anak sendiri, atau mungkin cukup dengan wali kelasnya, atau mungkin meningkat lagi dengan BK, gitu. Tapi kalau kasus itu sudah besar meningkat, nah itu tentu saja harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua anak ya itu harus kita undang ke sekolah untuk mengikuti konferensi kasus. Nah tentu saja di sekolah itu kan mestinya sudah harus ada namanya SOP penyelesaian kasus begitu ya, standar operasional prosedur penyelesaian kasus gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Iya. Yeah. Nah, tentu saja itu tadi Ibu harus musyawarah dengan manajemen sekolah. Kita kan punya manajemen sekolah yang solid ya, yang bisa kita ajak berembuk, kemudian kasusnya seperti ini, kemudian yang tingkat moralitas yang tinggi yang perlu diperjuangkan itu yang mana, ya itu yang kita pilih sebagai orientasi gitu. Yeah. Kemudian Bu, kira-kira hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus tersebut, Bu? Yeah. Ya paling efektif dengan musyawarah itu. Yeah. Jadi musyawarah dengan manajemen sekolah dan bila perlu tadi dengan orang tua. Karena apa? Karena sekarang dinamika masyarakat kita, orang tua itu semakin sibuk. Nah ini tentu saja kemungkinan orang tua sudah tidak perso, tidak tahu bagaimana kondisi anak kita yang kita layani di sekolah. Bisa jadi di rumah baik-baik saja, tetapi di sekolah tidak tahu atau bahkan mungkin tidak ke sekolah. Nah maka efektifnya perlu kita undang semua ya untuk itu tadi melakukan konferensi kasus. Yeah. Artinya ini ya Bu, berkaitan dengan soal selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini, Bu? Yeah. Dalam pengambilan keputusan itu biasanya tantangannya adanya pihak ketiga. Nah ini yang kadang mungkin pihak ketiga itu tidak menjadi jernih permasalahan, tetapi malah justru memperkeruh permasalahan. Makanya perlunya itu tadi hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan orang tua. Demikian juga orang tua juga harus menyadari bahwa anaknya itu di sekolah itu dipasrahke. Sekolah punya amanah untuk mendidik anak itu. Bu, mungkin apakah Ibu tuh memiliki jadwal khusus gitu ya tertentu dalam satu penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu, atau lebih memilih untuk menyelesaikan dengan tahapan-tahapan Ibu, misalnya dijadwalkan, kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa begitu? Yeah. Nah itu tergantung banyak tidaknya kasus juga. Yeah. Jadi banyak tidaknya kasus. Kalau kasusnya tidak banyak ya lebih baik kasusnya segera diselesaikan. Kemudian Ibu, apakah ada seseorang nih Bu atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu untuk mengambil satu keputusan Bu di kasus-kasus ini, Bu? Ya, tentu saja pendukungnya. Pendukungnya yang pertama adalah wali kelas. Ya, wali kelas itu kan bapak ibunya anak kalau di sekolah. Nah itu harapannya wali kelas itu tahu betul anaknya itu bagaimana, di rumah juga bagaimana, di sekolah bagaimana, pulang sekolah itu kemana, itu harus luaslah wawasannya, punya mata-mata gitu, itu wali kelas.
Kemudian juga didukung oleh BK. Nah, BK itu sekarang peranannya sangat penting. Tidak kemudian hanya mengurusi anak-anak yang nakal misalnya seperti paradigma dulu, kan tidak. Ya, sekarang BK itu betul-betul bagaimana bisa berkolaborasi dengan wali kelas ya, dan dengan Bapak Ibu guru semua yang ngasto itu bisa kemudian menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini pernah Ibu temui? Jadi ada nilai di sini yang penting bahwa kita itu tetap harus memperjuangkan hak anak. Itu utama. Jadi bagaimana anak itu bisa, kalau anak itu bermasalah, anak itu nanti bisa belajar ya secara maksimal di sekolah. Itu kan orientasi akhirnya kan itu. Jadi kemudian dalam pengambilan keputusan tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa kita sendiri, harus melibatkan dari itu tadi manajemen sekolah, kemudian juga wali, BK, dan bila perlu dengan masyarakat sekitar sekolah. Itu jangan sampai lupa. Nih, masyarakat sekitar sekolah itu juga faktor pendukung bagaimana nanti anak-anak kita bisa kondusif dalam belajar. Terima kasih sekali, saya haturkan atas waktunya dan telah berkenan melakukan wawancara dengan saya, Ibu, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.